2025 ketemu Teh Fedi, saya daftar ikut batch 9. Di batch 9 itu kebetulan dimulai di tanggal 1 bulan Ramadan ya Mas ya. Saya masih ingat betul Iya, sampai iya Mbak. itu bener-bener kayak oh ini nggak mungkin, bukan tanpa alasan, ini pasti ada pesan Tuhan di sini. Itu udah Mm-mm. menggebu-gebu lah gitu. Terus pas di selesai re- eh, kemudian Ramadan selesai, Idul Fitri 3 hari itu rezeki mulai meledak lagi Mas. Dan itu dalam 1 minggu itu uang masuk ke rekening saya 50 juta. Dari Mm-mm. customer HP yang tiba-tiba meledak, dari orang-orang yang membayar hutang, bahkan di hari itu ada waktu di saat satu hari itu 3 orang langsung membayar hutang. Itu benar-benar di luar nalar saya. Saya pun nggak nyangka, wah sehebat ini ilmu Teh Febi gitu. Mas Hendra kalau nggak salah Mbak apa Mbak Mbak Istiqomah Hongkong mau ada kerja lagi ya? Mungkin bisa Oke, kita duluin oke, oke. testimoninya. Boleh, 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 boleh. Silakan Mbak Istiqomah di open mic dulu. Kita Mhm. dahulukan Mbak Istiqomah, teman-teman. Oke. Iya, heeh. Monggo Mbak Istiqomah mungkin bisa berbagi cerita kira-kira awal mula dulu masuk ke Badan Revolution itu apa yang bikin tertarik gitu ya. Terus perubahan apa yang mungkin bisa disampaikan supaya apa? Supaya teman-teman yang sedang berada di fase terendah, terbawah itu ada semangat lagi gitu. Ada harapan lagi untuk terus bertumbuh gitu. Monggo Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, cuman biasa dipanggil teman-teman Ais. Usia Nice. saya 36, ya. Eh, Berawal dari 2013 ketika saya ditinggal suami saya untuk menikahi mantan pacarnya yang 11 tahun nggak bertemu. Di Oh, situ bagus mulai itu Mbak. ya, dari situ saya mulai belajar membuka spiritual, kesadaran diri tanpa sedikit pun marah, tanpa saya izinkan suami nikah dengan alasan janji nggak akan berubah, tapi kenyataannya nol. Nah, dari situlah semuanya dimulai. Dari 2013 sampai 2000 berapa ya? Saya sudah sering mendengarkan apa ya? Inspirasi, motivasi seperti itu, Mas. Kemudian di akhir tahun berapa ya? Saya lupa, sekitar 2019 saya satu demi satu semuanya terbuka, dan sekarang saya sudah tahu, oh ternyata seperti ini ilmu. Wah, Semudah ini, mudah kok, mudah. Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Ketika kita benar-benar percaya dengan Tuhan, ternyata nggak ada yang tidak mungkin gitu loh. Dan di awal 2001 ketemu Teh Fedi, 2025 ketemu Teh Fedi, saya daftar ikut batch 9. Di batch 9 itu kebetulan dimulai di tanggal 1 bulan Ramadan ya Mas ya. Saya masih ingat betul iya, sampai iya Mbak. itu bener-bener kayak oh ini nggak mungkin, bukan tanpa alasan, ini pasti ada pesan Tuhan di sini. Itu udah Mm-mm. menggebu-gebu lah gitu. Terus kemudian di tahun itu, di bulan itu yang awalnya saya dari awal udah suka berbagi, cuman nggak yang wow gitu. Tapi di bulan Ramadan itu semuanya seperti terbuka. Saya bagi nasi di Hong Kong itu setiap hari Minggu, di Indonesia 2 minggu, 1 minggu 2 kali itu saya bagikan. Yang di bulan Ramadan itu sekitar saya habis 30 bulan, Mas, 30 juta saya bagi-bagikan itu tanpa satu pun saya dapat customer HP, karena kebetulan saya ada sampingan jualan HP di Hong Kong.
Oke. Yang biasanya banyak, kebetulan itu ini kayaknya nggak ada, bukan tanpa alasan lagi, pasti ada pesan Tuhan. Kenapa di bulan eh, Ramadan ini Sabtu pun saya nggak dapat customer HP beli HP saya. Itu oke, nggak masalah. Tuhan lagi ngetes kesabaran saya. Semesta Mm-mm. lagi ngajak bercanda, saya tetap happy. Berarti waktu itu saya harus benar-benar fokus dengan apa yang saya jalankan di bulan Ramadan itu. Saya tahu mungkin pesan semesta seperti ini gitu. Nah, di situ pas di selesai kemudian Ramadan selesai, Idul Fitri 3 hari itu rezeki mulai meledak lagi Mas. Dan itu dalam 1 minggu itu uang masuk ke rekening saya 50 juta. Dari Mm-mm. customer HP yang tiba-tiba meledak, dari orang-orang yang membayar hutang, bahkan di hari itu ada waktu di saat 1 hari itu 3 orang langsung membayar hutang. Itu benar-benar di luar nalar saya. Saya pun nggak nyangka, wah, sehebat ini ilmu Teh Febi gitu. Semakin semangat, dan waktu itu pun kuku saya Teh Febi itu masih berwarna hitam. Itu kuku saya sekitar 7 tahun, Mas Hendra. Kuku Iya, iya. jempol saya itu berwarna hitam pekat sekali. Malah kata di bercandain kawan-kawan, kau nggak pernah sikat kakimu katanya. Itu bukan karena kaki, berawal dari penyakit saya, radang sendi. Yang dari pertama saya masuk Hong Kong, saya kena radang sendi itu, semua obat udah dicoba. Sampai sekarang saya masih check up tuh, cuman obatnya saya tumpuk di kulkas tanpa saya suntikkan. Apalagi ketika kita tahu kita bisa mengobati diri kita sendiri. Wah, ini kayaknya tantangan lagi nih buat diri saya. Dan sudah sekitar 1 bulan lebih, kuku saya tumbuh dengan sangat cantik, putih bersih. Yang dulu saya sering panas dalam, sering, karena ketika udah panas dalam mau nggak mau kita sering tubuh kan merasakan nggak enak badan, nah, kayak sakit gitu teh. Ketika udah itu sering batuk-batuk, imun tubuh menurun, kayak sedikit lelah gitu. Tapi setelah itu sekarang seperti saya rajin olahraga, saya makan saya lebih teratur, saya lebih tahu, lebih mengenali diri saya ini siapa, tubuh saya ini maunya yang seperti apa. Saya kenali satu persatu dari situ. Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Kemudian beberapa minggu yang lalu, ketika kita sering dengan teman-teman sering bicara tentang sapi, karena teman-teman saya punya banyak sapi teh di negara Indonesia, eh, di tempat tinggalnya. Saya bilang juga dalam hati, ya Allah, kok teman-teman banyak sapi, aku juga pengen loh, aku juga pengen punya sapi. Waktu itu setelah berapa minggu ada yang nawarin sapi itu, ada orang kepepet 3 sapi dengan 2 sapi laki-laki, 1 sapi betina. Itu sapi yang bisa gede itu hanya disuruh bayar 25 juta. Langsung saya bayar cash hari itu juga. Kayak udah ini gitu. Jadi udah dapat sapi ya kan, ini sapi buat tabungan. Lalu saya sending love sapi baik-baik ya. Begitupun yang rawat saya kasih tahu, Pak ini sering seandainya sapinya sedih itu ya rawat seperti sapi Bapak, mandiin Pak ya, saya kasih uang. Di situ semakin kayak semuanya terbuka teh, makin mudah. Kemudian ketika saya lepas gigi, itu di Hongkong lepas gigi kebetulan mahal teh ya. Gigi depan dengan gigi belakang, dua itu yang saya lepas karena berlubang, itu anggarannya sekitar 4.000 up ke atas. Itu 4.000 Hongkong itu minimal itu. Tapi ternyata ketika saya datang dikasih tahu teman, tiba-tiba di sini lo murah gitu. Saya datang ke situ ternyata hanya habis 2.270, yaitu angka 227. Wah, pesan semua Terus senyum ya. semua gitu. Kemudian makin ketawa lebar lagi kan ya, wah makin happy, makin bersyukur, makin ditambah nikmatnya, makin bahagia, makin keajaiban datang. Wah, luar biasa. Kemudian motor anak ada yang rusak juga teh, ngejim, dan kata
udah dibenerin tapi tetap nggak bisa, dan kata bengkelnya harus dibongkar. Itu anggaran sekitar 1.500, karena teman-temannya pun 1.500 anggaran ketika motor dibongkar total itu, anggaran segitu. Tapi ketika anak saya bilang, nah isinya 1 juta lebih, katanya nanti nggak sampai 1 juta nak, saya kuantum jamin, saya doain. Ada capnya sekarang pun masih ada, nggak saya hapus, nanti nggak sampai 1 juta nak, cuma habis 675. Allahu Akbar. Mbak, apa kita ngajukan surat permohonan ke Iya. Syekh Panji ambil obat itu kan harus diambil kan, biar kita nggak terpotong gitu. Jadi saya tuh ngeluh dalam hati, boleh nggak sih ambil obatnya ini berapa bulan sekali, karena pernah saya tanyakan ke dokter, nggak bisa, harus 1 bulan 1 kali ambil obat itu. Nah, kemarin terakhir ambil obat setelah habis bulan Ramadan itu, teteh tahu saya dikasih stok untuk 5 bulan ke depan. Demi Allah saya nggak bohong. Kok bisa? Udah 7 tahun. Obat ini jangan diambil setiap bulan gitu loh, udah bertahun-tahun jangan diambil setiap bulan, sampai karena jauh tempatnya teh, perjalanan hampir 1 jam ambil obat itu. Tapi nggak mau harus diambil, walaupun nggak saya suntikan, saya taruh di kulkas kan.